Hai Shalom AOG, selamat bergabung bersama dengan kami di ibadah AOG online. Kita bersyukur walaupun kita tidak bisa ibadah secara fisik, tapi kita bisa terhubung melalui online. Dan kami percaya dimanapun kita berada, kita akan merasakan dari Tuhan yang sama. Dan juga siapkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan ada perjamuan kudus. Dan di dalam perjamuan kudus untuk rotinya, kita bisa memakai roti tawar ataupun cracker. Dan untuk anggurnya kita bisa pakai air putih ataupun teh. Karena yang paling penting bukan anggurnya ataupun rotinya, tapi yang penting adalah hati kita. Hati kita yang kita terhubung dengan Tuhan, karena semua ini adalah perlambangan untuk kita menghargai perjamuan. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa untuk ibadah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Kami haus, kami lapar akan-Mu Tuhan. Penuhi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, tapi hadirat-Mu akan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Armioka, mari kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Ku rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru. Yang ku perlukan seorang sahabat yang mengisi hampa dalam jiwaku. Terasa dingin di hati, ku bertanya kemana kekasih yang ku perlukan. Cinta sejati yang menerbitkan pelangi di hati. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Mari nyanyikan bersama, terasa dingin di hati. Terasa dingin di hati, ku bertanya kemana kekasih yang ku perlukan. Cinta sejati yang menerbitkan pelangi di hati. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Mari sama-sama nyanyikan. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Bersamamu Yesus sahabatku. Haleluya. Haleluya. Come on. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam
karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Amin. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari semuanya yang di sana lambaikan tangan bersama-sama. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Semua siap lebih tinggi lagi. Mari semuanya. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Semuanya taruh tanganmu di dada, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Oh semuanya. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Oh, Rohmu hadir di sini Tuhan. Rohmu hadir di sini Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Roh-Mu hadir di sini Tuhan. Dan itu lebih manis dari apapun Tuhan yang kami punya di dunia ini. Kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam. Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan. Bertemu muka dengan muka Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku
ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, kau mendengar lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang Tuhan bersamamu, bersamamu Yesus. Asal kau bersama kami. Haleluya. Biar rohmu bekerja Yesus. Shakararararararamo. Kirarararararamo. Sikiriarararararamo. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Yesus. Selalu bersamamu Tuhan, itu kerinduanku. Selalu denganmu Yesus. Shakarabarabarabaramo. Kirarararararamo. Kirararararamo. Kami sembah Engkau, kota bentengku Tuhan. Kirararararamo rama. Sharararararamo. Kiranananana. Kirananana. Shakararararamo rama. Ku mau nyanyikan kekuatanmu, ku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Ku mau nyanyikan kekuatanmu, ku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau perlindunganku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu ku bermazmur, kota bentengku yang hidup. Yesus, kasih setiamu.
menyanyikan kekuatanmu. Ku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Ku mau nyanyikan kekuatanmu. Ku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau perlindunganku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu ku bermazmur, kota bentengku yang hidup. Yesus, kasih setiamu. Sebab Engkau perlindunganku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu ku bermazmur, kota bentengku yang hidup. Yesus, kasih setiamu. Sebab Engkau perlindunganku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu ku bermazmur, kota bentengku yang hidup. Yesus, kasih setiamu. Oh, Yesus, kasih setiamu. Yesus, kasih setiamu. Sebab kasih setiamu melimpah atas hidup kami, Yesus. Kami mau memandang wajah-Mu setiap waktu. Kami mau angkat syukur kami kepadamu. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worshiping His holiness till less of me and more of Him. Mari kita nyanyikan bersama-sama. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. We worship You, worshiping His holiness till less of me and more of Him. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. And worshiping His holiness till less of me and more of Him. I want to see, I want to see, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face.
presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness till less of me and more of Him. Worshiping His holiness till less of me and more. Worshiping His holiness till less of me and more of Him. Let's worship Him. Oh, na 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 na. Worship Him. We thank you. We thank you, Jesus. Oh, na na ya warana. Syakara na 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 na. Ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Katakan terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Sembah You Dia. are so good. Engkau Oh, kami kami mengasihimu. Kami mengasihimu Yesus. Dengan hati kami, jiwa kami, pikiran kami. Oh, na 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 na. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Dan hanya Kau satu di hatiku. Yesus, Yesus, Yesus yang kami sanjung. You are the love of our life. Kami tempatkan Engkau, Tuhan Yesus, di tempat pertama dalam kehidupan kami. Kami utamakan Engkau lebih, Tuhan, dari apapun. Kami ingin melakukan semua yang menyenangkan hati-Mu. Lord, this is our prayer, Lord. Kami mau buat Tuhan bangga atas hidup kami. And all these young people here, I believe you have put so much gift in their life, so much potential in their life. Tuhan taruh segala yang terbaik dalam hidup anak-anak muda ini. Tuhan, ajar kami untuk mengelolanya, ajar kami untuk menjadi maksimal sejak masa muda kami, sehingga setiap buah yang kami produksi dalam kehidupan kami adalah buah yang memuliakan kerajaan Tuhan, buah yang memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan, sehingga
potensi kami semakin kegali, sehingga potensi kami semakin maksimal. Kami siap Tuhan, berbicaralah, kami mendengar, kami siap. Maka setiap orang yang mengasihi Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan, amin. Amin. Alright, thank you praise and worship. It's so good to see you guys. Saya melihat teman-teman PAW dan itu buat saya semakin kangen sama jemaat-jemaat lain yang saya nggak bisa ketemu. So I wanna just give you a big hug from here. Saya udah nggak sabar untuk ketemu kalian. Semoga ibadah bisa cepat kembali seperti semula ya. Jadi dari tempat ini hari ini Kak Mac ingin membahas sebuah topik yang nantinya adalah seri yang berkelanjutan. Jadi selama 3 minggu berturut-turut Kak Mac ingin membagikan bagaimana supaya potensi, supaya gift yang Tuhan kasih dalam hidup kita, bakat yang ada atau bakat yang terpendam yang kita sendiri belum tahu ternyata kekuatan kita di sana, supaya kita bisa temukan dan apa yang sudah ada bisa bertumbuh, bisa kita berikan buahnya berkali-kali lipat untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Are you ready? Yes, are you ready? Jadi 3 minggu pastikan kalian ikuti. Dari minggu ini saya akan bagikan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. So tentang 5 roti 2 ikan. Dan kemudian minggu depan Kak Mac akan bagikan tentang pokok anggur yang benar. Dan kemudian minggu depannya lagi perumpamaan tentang talenta. Dimulai daripada minggu ini, when I talk about, waktu saya ngomong tentang 5 roti 2 ikan, itu dimulai dengan bagaimana kita menemukan apa yang ada di dalam kita. Dan dilanjutkan minggu depannya itu pokok anggur yang benar, bagaimana kalau pohon yang mau berbuah itu ada prosesnya dipangkas supaya semakin berbuah lagi, supaya potensinya semakin maksimal lagi. Dan minggu ketiga yang terakhir adalah tentang perumpamaan talenta. Bagaimana supaya kita bisa improve, bagaimana kita bisa mengerjakan dan mengelola dengan baik. So, let's start. Kita lihat di Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. You excited? Yes? Can you say I'm excited? Yeah, I'm excited. Kalian yang beribadah di rumah masing-masing, saya dengar mempersiapkan diri di dalam PAW, ikuti firman. Jadi mari kita dengarkan firman Tuhan dengan antusias, ya, dengan hati yang berapi-api, karena Tuhan akan mengubahkan hidupmu dan menjadikan potensi dalam hidupmu semakin maksimal. Yang percaya katakan amin. Alright, Markus pasal yang ke-6 dan di ayat yang ke-30. Kita akan baca ayat demi ayat. Ayat 30 sampai 44. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sorry bentar ya. Yap, beginilah bunyi firman Tuhan ayat yang ke-30, kita baca sama-sama ya. Di tempat masing-masing. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kita berhenti di sana dulu. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melayani orang-orang banyak. Dan sewaktu mereka selesai, murid-muridnya itu datang cerita sama gurunya. Tadi kerjakan apa, melihat respon orang seperti apa. Sepertinya kalau kita sudah melayani, kita itu pasti masih berapi-api dan kita pengen kasih tahu pemimpin kita ya. Oh tadi CG seperti ini ya. CGL pengen ngomong sama coachnya, coach juga pengen update sama TL-nya. TL-nya juga pengen ngomong sama gembalanya. Oh tadi begini loh, wow anak-anak luar biasa ya. Jadi waktu murid Tuhan Yesus ngobrol sama Tuhan Yesus, mereka cerita tentang pelayanannya tadi, apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka ajarkan. Kemudian Tuhan Yesus itu bilang, yuk ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Katakan beristirahatlah. Yes.
Istirahat itu adalah juga bagian dari kita mengembangkan potensi. Bagian daripada kita itu mengelola apa yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan hanya do, bukan hanya terus melakukan, dan sibuk. Dan kemudian gak sempat makan, lupa makan. Dan anak muda, kalian banyak loh yang suka lupa minum. Jadi Kak Mek mau ingatkan, kerja boleh, ya kan? Working hard it's good. Kita mau excellent. Tapi juga kehendak Tuhan loh untuk kita istirahat. Waktu murid-muridnya masih ke-capture sama suasana tadi. Wow, orang-orang banyak. Tuhan bilang, yuk ke tempat sunyi, istirahat. So bagian dari hidup kita waktu beristirahat, Tuhan itu memberkati. Bagian dari hidup kita, istirahat itu waktunya kita itu evaluasi. Waktunya kita lihat dan reprioritas semuanya. Apa yang ternyata matters, apa yang ternyata itu doesn't matters. Apa yang penting dan apa yang ternyata nggak penting. Karena kalau kita lagi on the move, dan kita lagi harus mengejar hari kita, menyelesaikan apa yang kita perlu selesaikan dari pagi sampai malam. Kita tahu-tahu udah malam, bangun lagi and that's the next day comes. Dan waktu kita mengambil keputusan itu sudah ambil. Gak tahu itu benar apa salah. Kemudian apa yang kita lakukan sebenarnya itu membuat kita itu semakin kuat di dalam kekuatan kita atau ternyata semakin mengikis kita juga gak sadar. Makanya di waktu istirahatlah kita bisa evaluasi kembali. Dan dari bulan Maret kemarin, kemudian April, Mei, I know seluruh dunia ini mengalami sebuah penyesuaian yang diakibatkan oleh hal yang tidak diinginkan, ya kan? Hal yang mengancam kesehatan. Kemudian orang harus reprioritize dan kemudian menyesuaikan hidupnya dengan banyak slowing down dan meng-cancel schedule dan aktivitas. You know, out of this, saya punya banyak hal yang saya bersyukur. Saya menemukan kebaikan Tuhan dari banyak jadwal yang di-cancel dan saya harus beristirahat, berdiam diri. Dan pada saat ini, waktu minggu-minggu kemarin kalau kalian mendengarkan khotbah tentang bertumbuh secara rohani. Saya menemukan diri saya itu bertumbuh di banyak area-area yang seperti blind spot yang saya enggak perhatikan kalau sedang menjalankan kesibukan yang normal gitu loh. Tapi justru waktu slowing down saya mengucap syukur. Dan waktu slowing down inilah di saat teduh saya berdoa. Beberapa hari yang lalu saya berdoa dan saya lihat YouTube-nya satu anak muda yang sedang menyembah Tuhan. Dan pada saat saya melihat YouTube itu, Tuhan ingatkan saya. Ini anak-anak muda, Army of God adalah anak muda yang punya potensi, punya talenta yang Tuhan kasih. Dan Tuhan bermaksud untuk memakai potensi itu dan membuat kalian itu di luar dari yang kalian bayangkan. Menjadikan pribadi kalian, pemakaian Tuhan di luar dari yang kalian bayangkan. Dan sewaktu saya berdoa, hati saya terbakar. Saya seolah-olah bisa melihat anak muda yang banyak bakatnya. Di dalam doa saya, ya selain daripada saya kangen banget sama jemaat. Saya bilang, wow Tuhan, mereka ini di usia yang menentukan ke depannya kehidupan mereka seperti apa. Kedepannya kesuksesan mereka seperti apa. Kedepannya mereka pengaruhnya seperti apa. Kedepannya mereka jadi terang dan berdampak itu seperti apa. Ditentukan dari usia mereka yang sekarang. Jadi apa yang ada di dalam dirimu itu perlu digali. Apa yang ada di dalam dirimu itu perlu dilihat dengan mata iman. Apa yang ada di dalam dirimu harus disinkronkan dengan apa kata Tuhan dan apa kata firman Tuhan. Supaya kamu bisa dengan iman yang menyenangkan hati Tuhan melihat what you can become. Kamu bisa melihat kamu itu bisa jadi apa. Kalau kamu dengan mata rohani, mata manusia, dengan matamu sendiri, dengan perasaanmu sendiri, let me tell you, kamu nggak bisa lihat kamu bisa jadi apa.
Jangan-jangan dengan mata kamu sendiri, dengan fakta yang ada, kamu cuma bisa melihat jangka pendek. Atau bahkan kamu cuma bisa melihat kelemahanmu. Nggak mungkin aku bisa jadi seperti apa yang Tuhan rencanakan. Aku nggak mungkin jadi luar biasa. Itulah kalau kamu lihat dengan matamu sendiri. Dan di dalam doa saya rasa, semakin saya harus kupas tentang potensi ini. Semakin saya harus membagikan kebenaran agar Anda melihat dengan mata iman. Who you will become and what you will become. Kamu akan jadi seperti apa? Jadi siapkan imanmu baik-baik. Karena Tuhan sendiri akan banyak berbicara di masa istirahatmu. Karena Tuhan sendiri akan memberikan visi yang kamu akan anggap impossible. Karena kamu akan download dari surga janji-janji pemakaian Tuhan atas hidupmu. Jadi waktu istirahat ini pakailah maksimal. Pakailah untuk berdiam diri dan pakai kacamata Tuhan dan lihat jauh bakat-bakat yang ada, kekuatan yang kamu tahu atau bahkan bakat-bakat yang terpendam yang kamu enggak tahu. Jadi Tuhan sendiri yang initiate untuk rest. Tuhan sendiri yang mendorong supaya muridnya istirahat. Karena mereka pelayanan dan makan pun mereka tidak sempat. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-32 ya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Mereka naik perahu mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Sekarang tempat yang sunyi ya adalah kamarmu, rumahmu, stay at home. Nggak bisa hangout, nggak bisa kumpul-kumpul, gathering fellowship. Di tempat yang sunyi inilah engkau perlu menarik diri dari keramaian. Engkau perlu menarik diri dari segala rutinitas kesibukan. Dan pada saat itulah engkau mengasingkan diri. Dan dengarkanlah apa kata Tuhan atas hidupmu. Amin, amin. Please do that, please do that. Dan kemudian waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Waktu Tuhan Yesus mendarat, orang-orang ini datang. Dan orang-orang ini dengan haus dan lapar, tergeraklah hati Tuhan. Saudara, di waktu istirahatmu, suatu engkau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi di kamarmu. Suatu engkau cari Tuhan, maka engkau akan menemukan Tuhan. Sewaktu engkau terus mengetuk, maka pintu akan dibuka. Minta terus, maka akan diberikan. Let me tell you, every believer can listen God's voice. Saya katakan, setiap orang percaya itu bisa dengar suara Tuhan. Saya katakan sekali lagi, setiap orang percaya itu bisa berkomunikasi dan bisa dapat janji Tuhan. Enggak ada orang yang dipilih-pilih, enggak ada yang namanya favoritism dalam kerajaan Tuhan. Tapi keinginanmu, haus dan laparmu lah yang menentukan seberapa engkau mengetuk, seberapa engkau meminta. Maka sedesperate keinginanmu lah kamu akan menemukannya. Kamu akan menerimanya, pintu itu akan dibukakan. Jadi konsistenlah di tempat yang sunyi, carilah Tuhan. Tuhan gak pernah susah ditemukan. Tuhan gak pernah seperti sengaja menunda-nunda jawaban dan janjinya di dalam hidupmu. Tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Tuhan Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dalam hal ini atau dalam hal orang sakit. Dalam hal orang gak ada makanan. Setiap kali Tuhan Yesus ketemu dengan orang, Tuhan Yesus itu full of compassion. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan penuh kasih.
yang pengen memberkati kita. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, yang tidak punya maksud untuk menahan-nahan apalagi menunda-nunda. Tuhan itu pengen gitu loh, kayak brol, kasih, berkat di dalam hidup kita. Kita sendirilah harus ditemukan di posisi menerima. Kita sendirilah yang harus membuka kapasitas hati, keinginan, desire to receive that. Tergeraklah oleh belas kasihan, baru mengajarkan banyak hal. Kalian akan dapat banyak janji dan visi Tuhan selama hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, sebelum saya lanjutkan ini. Waktu saya tadi bilang hari-hari ini kalian akan dapat banyak janji. Terutama Tuhan akan bukakan bakat-bakat yang kamu tidak pernah tahu sebelumnya. Kamu akan belajar hal baru dan dalam waktu yang singkat akan ada percepatan kamu menguasai bidang yang baru. I believe in the name of Jesus, so receive it. Anak muda, belajarlah di waktu-waktu ini. Semakin kalian punya keinginan untuk belajar, maka Tuhan akan kasih hikmat dan kemampuan untuk menyerapnya seperti sponge. Amin, amin. Dan lanjut ke yang tadi. Hari mulai malam, this is where the story begins. Datanglah murid-muridnya, ini ceritanya mulai nih ya. Dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Muridnya bilang sama Tuhan Yesus, it's dinner time. Intinya gak mungkin dong kita sediakan makan malam. Jadi mereka harus pergi, mereka harus meninggalkan tempat ini. Mereka harus cari makan sendiri. Lucu ya, sewaktu saya melihat cerita ini, seperti ada sebuah kontras gitu loh. Murid-muridnya barusan ikut Tuhan Yesus pelayanan dan melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat ya. Terus muridnya itu juga lihat Tuhan Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Dan ya sure lah ya, mereka pasti bisa lihat bahwa gurunya itu sanggup melakukan apapun. Sanggup membalikkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena mereka tuh jadi saksi mata dan yang nempel terus di dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus. Tapi beda apa yang dipelajari dan apa yang dialami di pelayanan dengan kehidupan nyata. Itu ada kontrasnya, seperti ada sebuah garis dan seperti dikotak-kotakkan. Apakah dalam kehidupan kita itu juga seperti itu? Waktu dengar khotbah, iman kita itu bangkit. Waktu kita terima janji Tuhan atau potensi yang kita temukan dalam doa, kita tuh tulis dan kita tuh semangat. Tapi tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan kenyataan, kehidupan sehari-hari, kayak nggak sinkron gitu loh. Apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dipelajari lewat khotbah dan didapat lewat doa, itu kok nggak sinkron ya sama caranya kita jalanin kehidupan gitu loh. Itu gak sinkron dengan antusias kita waktu kita bilang amin. Itu gak sinkron waktu kita dengan iman kita itu yes aku terima janji Tuhan. Muridnya ini gak sinkron. Pelayanan, melihat mujizat. Tapi waktu di situ ada kebutuhan, tiba-tiba mereka itu memakai cara manusia mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak lagi memakai apa yang mereka pelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Mereka mengkotak-kotakan kerohanian, mereka mengkotak-kotakan supernatural dengan hal yang natural. Hey, you got to live your life seolah-olah supernatural itu is so natural in your life. Itulah baru dinamakan pelaku firman Tuhan. Itulah baru dinamakan pengikut Kristus. Buat apa kita ikuti Kristus kalau hanya di dalam gereja aja kita ikut Kristus? Buat apa kita ikut Kristus kalau hanya diaplikasikan dalam pelayanan? Justru kita ikut Kristus itu hidup kita lah yang berbuah. Hidup kita lah yang maksimal, yang membawa pengaruh kepada orang banyak.
Dari sini saya lihat cenderung saya sendiri juga tanpa sadar waktu menjalani kehidupan itu suka mengotak-ngotakkan. Suka membatasi pekerjaan Tuhan. Muridnya bilang suruh mereka pergi beli makan. Padahal Tuhan mereka sanggup loh, sanggup dan bisa tergerak oleh belas kasihan melakukan mujizat. Kalau bisa menyelamatkan orang, memberi makanan rohani dan mengenyangkan dan memuaskan. Apalah makanan jasmani bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan hidupmu dan jiwamu, masa sih Tuhan gak perhatikan pakaianmu dan apa yang engkau makan dan apa yang engkau minum. Terlalu kecil bagimu untuk hanya khawatir tentang apa yang kau makan dan apa yang kau minum. Kalau jiwamu aja Tuhan peduli dan Tuhan selamatkan. Kalau jiwamu saja, pikiranmu saja Tuhan perkaya dengan hikmat. Dan Tuhan mau jadikan kamu alat yang dipakai besar dan membawa pengaruh untuk orang banyak. Janganlah kita itu terhambat dan tersendat-sendat hanya karena kebutuhan sehari-hari. Percayalah supernatural. He is the provider. Dia yang akan mencukupkan kebutuhanmu. Dia yang akan menjawab setiap kebutuhanmu. Katakan amin, amin. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan sewaktu muridnya menyarankan supaya orang-orang bubar dan cari makanan sendiri. Jawabnya, kalau di kitab Yohanes pasal yang 6 ya, Tuhan itu ngomong sama Filipus. Tuhan menguji Filipus. Tuhan tanya, ntar ya coba kita lihat aja ya Yohanes pasal yang ke-6 ya. Ya, terus kepada Filipus Tuhan bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Tuhan Yesus tanya Filipus, karena Filipus itu tinggal, it's like about 9 miles ya, di tepi Galilea ini, Filipus ini dari Betsaida. Dan Tuhan menguji, karena Tuhan tahu sebentar lagi apa yang Tuhan akan lakukan. Tuhan pengen lihat reaksinya Filipus seperti apa. Filipus bilang, dengan 200 dinar itu gak mungkin bisa kasih mereka semua. Kalau yang di Markus dikatakan begini, waktu Tuhan bilang ayat yang ke-37, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Mereka itu cuma lihat apa yang mereka punya dan mereka merasa itu tuh kurang. Itu tuh gak mungkin. Gak bisa kasih makan 5.000 orang ini. Masa saya yang harus kasih makan? Me? Are you kidding me? Gitu ya. Waktu Tuhan kasih sebuah challenge dalam hidupmu. Tuhan kasih sebuah tugas yang besar dalam hidupmu. Responmu gimana? Apakah kamu mengatakan, gak mungkin lah Tuhan, aku yang kayak begini, aku jauh banget. Misalnya kamu diminta untuk jadi CGL. Langsung pada saat itu, reaksi pertama, membandingkan diri sendiri dengan CGL yang ada. Hah, gak bisa, aku belum sampai sana. Cara aku bawa firman gak bisa kayak C ini, gak bisa kayak ini. Selalu lihat apa yang kita gak punya. Do you know, if you want to maximize your potential, kalau kamu mau potensi, bakat, dan kamu mau dirimu ini berkembang, yang pertama-tama kamu harus mulai dengan apa yang kamu ada. Mulailah dengan apa yang kamu miliki. Tidak langsung komplain dan hanya menyebut apa yang kamu gak punya. Selalu melihat kekurangan. Tuhan itu bilang begini, berapa banyak roti yang ada padamu? Ya, Tuhan jawab sama murid-muridnya, cobalah periksa. Katakan sama-sama, cobalah periksa. Yes, periksa. Cobalah periksa. Tuhan gak bilang, coba periksa kita kurang apa. Enggak. Coba periksa ada berapa roti.
Ada berapa roti? Coba periksa yang ada. Mereka periksa ada 5 roti 2 ikan. Jangan batasi Tuhan karena kekuranganmu. Jangan hindari tantangan. Jangan hindari kepercayaan yang lebih besar yang seolah-olah impossible. Kamu mau diangkat, kamu mau dipromosi. Tapi keterduluan. Gara-gara ngelihat kekurangan sendiri. Kamu gak punya apa. Lantas kamu menolak tantangan itu. Atau kamu lari. Atau kamu takut dengan kepercayaan itu. Kamu ngerasa gak bisa. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tapi Tuhan jadi terbatas karena kita yang membatasinya dengan kekurangan kita. Kita gak percaya kalau Tuhan itu tidak terbatas. Atau kita tuh pikir, kalau seperti this little boy ya, dia punya 5 roti 2 ikan. Saya pikirnya menarik sekali. Di situ tuh ada 5.000 laki-laki dewasa. Ada mama-mama, ada ibu-ibu. Have you ever think, kok bisa ya anak kecil yang kasih 5 roti 2 ikan? Because anak kecil gak terlalu banyak mikir. Children just don't think that much. Oke, 5 roti 2 ikan, give. Persembahkan. Tapi pertimbangannya orang yang sudah dewasa. Makanya ya, anak kecil ini Tuhan katakan kita itu harus punya iman seperti seorang anak kecil ya. Bukan childish, childlike, you know. Dia gak mikir banyak, tapi pertimbangan kita itu terlalu banyak sehingga membatasi Tuhan. Atau kita mikir, kalau cuman segini mah gak usah kasih lah. Gak ada artinya. Di saat ada kesempatan membantu yang lemah. Di saat ada kesempatan mendonasi. Jangan kita berpikir, kalau gue kasih segini mah gak ada maksudnya. Orang lain udah kasih, gue gak usah lah gitu loh. Lu punya seberapa, lu selalu melihatnya itu kecil. Dan lu selalu berpikir orang itu punya lebih banyak. Jadi kalau misalnya lu kasih segini, gak ada apa-apanya. You always count what you have as nothing. Then you might as well be nothing. Tapi that little thing can be great things in God's hand. Do you believe it? Apa yang kecil itu, bakat yang sederhana, potensi yang sederhana, kalau ditaruh di tangan Tuhan yang luar biasa dan tidak terbatas, maka itu akan menjadi perkara besar di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. This little thing you offer to God seperti anak kecil ini. Dan Tuhan juga pakai perumpamaan ini. Kenapa pakai, ini bukan perumpamaan ya, ini terjadi sih ya. Kenapa anak kecil yang kasih 5 roti 2 ikan? Artinya Tuhan tidak beda-bedakan usia di dalam pemakaian Tuhan. Tuhan bisa pakai di usiamu yang paling muda sekalipun. Tuhan gak nunggu sampai pekerjaanmu mapan. Tuhan tidak tunggu sampai kamu lulus kuliah. Tuhan tidak pernah bilang kalau kamu di SMP atau SMA itu, oh you still so young, lu gak punya pengalaman dan lu gak tahu apa-apa. Never dalam kamusnya Tuhan. Tuhan bisa pakai orang dari usia yang paling muda sekalipun. Karena anak kecil inilah yang membawa little lunch box he had. Makan siang rantangnya yang kecil itu, and it make difference. Terjadilah sebuah sejarah mujizat yang tercatat oleh karena rantang yang berisi 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil itu. It makes changes, it makes difference, and it produce miracles. Karena dia melihat apa yang dia ada, and God turn it to something great. Tuhan mengambil offering dari seorang anak kecil untuk pemakaian dan menyelesaikan misi. Dan terjadilah mujizat. Waktu diperiksa ada 5 roti 2 ikan. Dan Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu semua berkelompok-kelompok di atas rumput. Saudara, lihatlah apa yang Anda punya. Lihatlah setiap resources, kelebihanmu yang kamu punya. Jangan lihat apa yang kamu tidak punya. Jangan banding-bandingkan dirimu.
mulailah, setialah dengan perkara kecil ini. Kalau misalnya kamu diminta untuk jadi CGL, kamu jangan langsung menuntut diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang kamu tidak bisa. Tuhan selalu mulai dengan apa yang kamu bisa. Apa kelebihanmu? Ya, maka masuk ke dalam yang kedua ini, Tuhan suruh orang duduk di dalam kelompok-kelompok. Artinya setelah kita tahu apa yang kita miliki, mulai dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, rencanakan baik-baik. Ya kan? Rencanakan baik-baik. Kita tahu kelebihan kita tahu kekurangan kita, ditulis dong. Dan direncanakan supaya kita bertanggung jawab. Supaya kita bisa mencapai apa yang kita bisa accomplish, tugas dan misi kita. Supaya kita bisa conquer challenge-challenge yang diberikan. Supaya kita bisa menang atas tantangan-tantangan yang ada. Kita tidak melarikan diri. Kita bertanggung jawab dan kita keluar sebagai pemenang. Setiap ujian dan tes yang ada kita harus hadapi. Yes, dengan keterbatasan dan kekurangan. Jadi contohnya kamu diminta jadi CGL. Rencanakan baik-baik. Kelebihan saya ini orangnya care, perhatian. Kekurangan saya lupaan. Saya suka lupa. Jadi kelompok and organize yourself. Supaya potensi kita itu bukan hanya feeling semata-mata. Supaya potensi yang kita temukan itu dan apa yang kita punya itu bukan sesuatu yang bikin kita makes us feel better temporary. Tapi kita harus kelola dan kita harus kerjakan kan. Dibutuhkan perencanaan. Tuhan suruh muridnya kelompokkan orang-orang ini. Ada yang kelompoknya 50, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100 dan ada yang 50 orang. Tuhan sendiri juga organize loh. Punya rencana loh. Tulis kekurangan saya perhatian. Kelebihan saya perhatian, kekurangan saya itu lupaan. Tahu-tahu udah hari Jumat, saya lupa tugasin orang. Saya lupa jadwalin ini, lupaan orangnya. Direncanakan dan fokuslah di dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada supaya ekspektasi apa itu juga harus ditulis. Ya, jadi di dalam perencanaan itu jelas kelebihan apa, kekurangan apa, goal yang mau dicapai itu apa. Ya kan? Jadi kalau kelebihannya itu adalah saya ini orangnya care, telaten, follow up orang. Kekurangan saya lupaan. Goal yang saya mau capai, saya mau lihat 7 orang yang di dalam CG ini mengalami perubahan hidup yang signifikan. Nah, kalau kayak begitu di dalam journey biasakan menulis. Biasakan mengingat dan buat reminder untuk diri sendiri supaya kita lebih organize. Orang mau punya bakat banyak, mau punya bakat sedikit ya. Tapi kalau dengan tidak organize, poin yang kedua ini tidak teratur, maka nggak akan kemana-mana juga. Malah orang yang mungkin bakatnya banyak, itu bisa dikejar dan dibalap oleh orang yang kemampuannya sedikit atau bakatnya sedikit. Karena kenapa? Keseriusannya meneliti dan memplanning, rajin, itu akan membuat perbedaan loh. Jadilah anak muda yang bisa bertanggung jawab di dalam planning supaya apa yang kalian harapkan itu realitanya sesuai gitu loh. Jadi bukan apa yang diangan-angannya itu opposite sama realita. Ya, jadi jangan ikut-ikutan dong sama yang kalau orang bilang, oh ini yang fotonya, tapi realitanya seperti ini. Well, I hope that's not become a lifestyle, that's just like something for fun, you know. I hope your life, your real life, kehidupanmu yang sebenarnya, apa yang di dalam doamu dengan realita itu gak berbeda. Apa yang di dalam doamu, di dalam hidupmu, engkau menerima jawabannya dan engkau menghidupinya. Yang mau katakan amin. Amin, rencanakanlah. Supaya gak cuman berangan-angan. Teraturlah di dalam remind yourself dan bertanggung jawablah. Supaya kenyataannya, realitanya tidak jauh berbeda dari apa yang kau doakan. Tuhan Yesus suruh duduk kelompokkan orang-orang ini. Dan kemudian setelah mereka duduk berkelompok-kelompok,
Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Di Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Tuhan Yesus mengambil apa yang punya dari anak laki-laki ini. From this little boy, little that he had. Tuhan ambil menengadah ke langit dan mengucap syukur. Saudara, Anda lihat apa yang Anda miliki, Anda merencanakannya. Dan jangan lupa satu hal, angkat perencanaanmu, menengadah ke langit dan mengucap syukur. Humble yourself. Mintalah penyertaan Tuhan. Katakan jika Tuhan berkehendak, semoga Tuhan menyertai. Janganlah kita sombong karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena hari esok bukan di tangan kita. God has the final say. That's why we need to humble ourselves. Dan kita katakan, Tuhan inilah rencanaku. Dan inilah apa yang aku miliki, sedikit yang aku miliki. Dan aku ucapkan syukur Tuhan. Dan pada saat itu, Anda akan melihat di dalam perjalanan hidup. Dan sewaktu engkau mengaplikasikannya. Nanti, sewaktu kita bisa kembali beribadah dan beraktivitas. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda bukan lagi menjadi anak muda yang masih pemanasan untuk mulai. Bukan lagi yang bingung bagaimana kembali kepada aktivitas normal. Bukan yang lemah dan capek dan masih harus adjust dan belum terbiasa. Saya sudah ingatkan lo ya. Tapi justru waktu kita kembali Anda adalah orang yang ready, set, go. And it's time to go, lampu hijau. Karena Anda sudah mengangkat dan menengadah ke langit dan mengucap syukur memecah-mecahkannya. Dan pada saat itu pergilah dan kembangkanlah potensimu. Kembangkanlah bakatmu, berbuah-buahlah. Jadilah orang yang berpengaruh dan membawa berkat. Membawa dampak yang baik kepada orang banyak. Dari yang 5 roti 2 ikan. Yang awalnya dilihat mana mungkin dengan uang 200 dinar bisa kasih makan orang banyak. Dari yang manusia bilang gak mungkin. Dari yang kamu lihat sedikit. Dari yang kamu lihat kelemahan. God turn it into something else. Sorry, sepatu saya sangkut. Oke, alright. Tuhan akan gantikan menjadi sesuatu yang totally opposite. Tuhan akan gantikan benar-benar berbeda dari yang kamu miliki menjadi sesuatu yang luar biasa. 5.000 orang makan kenyang. 5.000 orang laki-laki, belum tercatat yang perempuan, belum tercatat yang anak-anak. Mereka makan sampai kenyang dan 12 bakul tersisa. Waktu kita punya minus, God will not just make it balance, God will make it surplus. Kalau kita punya kelemahan, bukan saja Tuhan akan membuang kelemahan kita dan mengasahnya itu menjadi hanya balance, tapi Tuhan akan memberikan kelebihan-kelebihan, bahkan bakat-bakat yang baru. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ada bakat baru yang akan Tuhan tambahkan jika engkau setia. Jika engkau mau memberikan dalam ketaatan apa yang kamu miliki. Orang-orang kenyang masih ada bonus 12 bakul. Anda yang tadinya lupaan. Tapi karena ketaatan dan percaya gak mau batasin Tuhan di dalam kekuranganmu. Karena kamu percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas, a limitless God. You don't want to limit God with your weakness. Bukan saja kamu tuh jadi orang yang lebih organized, gak lupaan lagi, bertanggung jawab. Kamu bahkan bisa membangkitkan CGL yang berikutnya. Wow, isn't that amazing? That's the bonus
Yang Tuhan kasih 12 bakul, sukacitamu melimpah. Kamu akan melihat buah-buah yang dihasilkan dari hidupmu ini bukan cuma untuk mengenyangkan dirimu sendiri. Tapi Tuhan juga kasih bonus, kamu bisa jadi dampak dan berkat untuk orang lain. Kamu sukses bukan untuk dirimu sendiri. Kamu menjadi berhasil bukan hanya untuk membanggakan dirimu sendiri. Tapi nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain juga mencicipinya. Dan orang lain juga ikut kecipratan dampaknya. Dan orang lain juga dibangkitkan. Sesungguhnya potensi yang Tuhan kasih itu sebenarnya bukan hanya untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi jauh melebihi itu, kita juga menjadikan orang lain menjadi blessing untuk orang lain mengalami terobosan-terobosan juga. You learn something? You learn something? 5 roti 2 ikan hidupmu serahkan ke tangan Tuhan. Sewaktu mereka mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Sehingga daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saya berdoa. Setiap anak muda, army of God. Setiap anak muda yang Tuhan kasihi dan Tuhan sayangi. Kalian punya peran signifikan di dunia ini. Kalian punya panggilan khusus di dunia ini. Jangan lari. Hanya karena kamu tahu kelemahanmu. Jangan bersembunyi hanya karena kamu tahu kamu tidak mampu dalam 1-2 hal. Tapi ayo keluarlah sekarang. Keluarlah dan berikan 5 roti 2 ikanmu. Berikan apa yang kamu punya. Kalau yang kamu punya sedikit, bahkan sangat sedikit. Lihatlah dengan mata imanmu. God will turn it into great things. Temukan potensi mulai dari apa yang ada. Rencanakan baik-baik, bertanggung jawab. Ucapkan syukur dan angkat di dalam doa. Maka lihatlah Tuhan akan bekerja secara dahsyat di dalam hidupmu. Tuhan sendiri tidak akan lepaskan tangannya. Tuhan sendiri akan gandeng tanganmu. Dan Tuhan akan pakai kamu dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari. Saya ajak tim praise and worship bisa bergabung dengan saya. Masuk ke tempat yang sunyi. Masuk ke kamar doamu. Tanya sama Tuhan. Apa yang aku bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya. Fokus matanya kepada Tuhan Yesus. Apa yang kamu mau lakukan? Motivasinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Itu adalah untuk membawa keuntungan kerajaan surga. Bukan untuk agenda atau pujian manusia yang sia-sia. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Masuk ke tempat yang sunyi. That song Secret Place, can we sing that again? Yes. Go into the secret place. Rest in His presence. Dan melangkahlah di dalam ketaatan membawa 5 roti 2 ikan. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness till less of me and more of Him. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. There is no better moment than live in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness till less of me and more of
to face. Worship in His holiness till less of me and more of Him. We want to worship you. We want to seek you, Lord. Face to face, face to face. To your secret place, Lord. No one like you. No one like you, Lord. I want you. I want you, Lord. See you face to face. Oh, Ranaya Waramo. See you face to face. Hira na 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 na. Pandang wajahmu. Oh, Ranaya Waramo, Rama 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 Rama. Hira Naya Waramo, Rama 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 Rama. You know you are unique. Setiap dari Anda diciptakan unik. Ada task, ada tugas dan ada kepercayaan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Dan Tuhan lihat hanya kamu yang punya tugas itu. Bukan orang lain. Saat ini, biarlah engkau sendiri bisa melihat identitas yang Tuhan ciptakan. Unik, spesial. Dan dipanggil khusus hanya untuk kamu yang berjalan di dalam janji itu. I pray, saat engkau datang ke tempat sunyi, engkau bisa melihat apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Bakat, potensi, gift yang Tuhan kasih dan karuniakan di dalam hidupmu. Dan engkau bersukacita atas kejadianmu. Engkau bersukacita atas dirimu apa adanya. Kamu tidak lagi melihat kekuranganmu. Kamu tidak lagi komplain dengan kelemahan-kelemahanmu. Tapi saat engkau menengadah ke langit dan engkau melihat Tuhan Yesus, kamu melihat ada mujizat. Ada perkara yang tidak terbatas yang Tuhan bisa kerjakan. Bahkan kegagalanmu pun bersama dengan Tuhan engkau bisa memperbaikinya. Dan engkau bisa membuatnya berhasil selama engkau memilih untuk bangkit. Bangkit, berkali-kali engkau jatuh, bangkit. Jangan lihat ke belakang tapi lihat ke depan. Apa yang kau miliki, apakah itu sedikit, apakah itu banyak. 5 roti 2 ikan seems impossible to feed 5,000. But come on, see what it is written in the Bible. Bukan cuma 5.000 orang yang makan kenyang, masih ada 12 bakul yang tersisa. Untuk orang-orang bisa bawa pulang bonus. Bukan saja Tuhan mau memakaimu secara luar biasa. Tapi lebih dari yang kamu pikirkan dan lebih daripada apa yang kamu bayangkan. Karena pekerjaannya di atas kayu salib membawa kamu lebih dari seorang pemenang. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mengenang dan kita memperingati apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Persiapkan hatimu sekali lagi. Angkat imanmu. Bulatkan imanmu sekali lagi. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things on earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace.
dua roti di tanganmu. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib mengampuni dosa-dosamu. Mengampuni every intention. Mengampuni apa yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hatinya. Datanglah dengan penyesalan, mintalah pengampunan. Dan percayalah, saat engkau mengambil bagian di dalam roti yang melambangkan tubuh Kristus ini, engkau diampuni. Karena engkau percaya, jangan lagi melakukan dosa itu. Karena engkau percaya, karena engkau menerima kasih itu. Jangan lagi kembali kepada masa lalumu. Jangan lagi kembali kepada kegelapan. Engkau sudah masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Untuk itu hiduplah sebagai anak terang. Untuk itu bulatkan hatimu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu angkat imanmu dengan 5 roti 2 ikan. Katakan, Tuhan pakai aku Tuhan. Ini potensiku, pakailah untuk kemuliaan namamu. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Kita pecah-pecahkan roti ini dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggur ini. Bilur-bilur Yesus dan darahnya adalah darah perjanjian yang melambangkan kemenangan. Mujizat terjadi. I believe in miracle because I believe in God. Saya percaya pengampunan dosa bukan cuman menyelamatkanku, tapi Tuhan Yesus bermaksud untuk kita hidup di dalam kemenangan. It meant for you to be more than a conqueror and you live in that blessing. Blessing in your life. Biarlah segala yang terbaik yang dari surga. Potensi-potensi yang baru. Bakat-bakat yang baru diberikan padamu. Dan lihatlah pemakaian Tuhan. Lebih dari apa yang kau pikirkan. Lebih dari apa yang kau bayangkan. Tuhan lakukan itu untuk kemuliaan namanya. Karena kau percaya, mari kita mengucap syukur dan kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. And the things on earth will grow strangely deep in the light of His glory. Kata orang, bukan lagi cara pandangku Tuhan. Everything will grow dim. But apa kata Tuhan, apa janji Tuhan, apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya, itu akan berbuah berkali-kali lipat. It will produce fruit and it will glorify your name, oh God. Itu akan memuliakan nama Tuhan. In the light of His glory and grace. Hallelujah, hallelujah, glory to your name. Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kejadianmu ajaib. Engkau diciptakan unik dan dipanggil untuk sebuah panggilan yang unik khusus. Misi itu untukmu. Untuk itu berjalanlah di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan sampai kekekalan. Tidak selesai di tempat ini, tapi selalulah masuk ke tempat yang sunyi. Beristirahatlah di dalam hadirat-Nya. Maka damai sejahtera kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Allah Bapa, Putranya Yesus, Roh Kudus akan menyertaimu dari sekarang sampai kekekalan. Yang terima doa berkat ini sama-sama katakan amin. God bless you. Nah, gimana firman Tuhan tadi? Saya yakin pasti memberkati kita semua. Jadi tetaplah menjadi pelaku firman dimanapun kalian berada. Dan untuk minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Mike
Jadi jangan lupa kabarin teman-teman kalian supaya mereka juga dapat dikuatkan dan mereka dapat mendapatkan firman-firman Tuhan. Dan untuk persembahan kalian dapat mentransferkan ke nomor yang ada di layar kalian. Dan tetap jaga kesehatan kalian, tetap kuat dan tetap berapi-api di dalam Tuhan. God bless you.